Saya percaya setiap kode yang kita tulis bukan hanya sekedar perintah untuk mesin, tetapi juga solusi untuk manusia. Dan inilah cerita saya sebagai seorang fresh graduate yang ingin berkontribusi nyata di dunia digital. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Gimnastiar Ghazali atau biasa dipanggil Fahmi. Saya sendiri merupakan seorang fresh graduate dari program studi teknik komputer di Universitas Brawijaya. Selama kuliah, saya memiliki minat besar, terutama pada bidang software development, UI design, IT system, dan juga data science. Selain itu, saya juga aktif ikut beberapa organisasi dan beberapa proyek internal kampus yang dapat melatih kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan problem solving saya. Saya sendiri merupakan orang yang sangat fleksibel, di mana saya bisa bekerja secara mandiri maupun berkolaborasi bersama tim. Dan saya merupakan orang yang selalu bersemangat dalam menghadapi tantangan-tantangan baru ke depannya. Oke, kenapa saya tertarik ikut Digistar Internship di Telkom? Karena saya melihat bahwa program ini bukan hanya sekedar internship biasa, tetapi kesempatan untuk membentuk diri menjadi digital talent yang siap menghadapi tantangan industri ke depannya. Saya ingin belajar langsung dari Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi dan teknologi terbesar di Indonesia, sekaligus berkontribusi nyata lewat skill yang saya punya. Komitmen saya selama program ini saya akan all out, baik untuk belajar, ikutan proyek nyata, maupun memberikan ide-ide baru yang bermanfaat, baik bagi diri saya pribadi maupun bagi perusahaan. Nah, sebagai seorang fresh graduate, sekarang saya lagi aktif banget ikut berbagai kelas online untuk meningkatin keterampilan dan pengembangan diri saya pribadi. Beberapa kelas online yang saya ambil diantaranya yaitu UI Design, Software Engineering, penggunaan AI, dan juga Data Science. Nah, selain itu saya juga sedang aktif melamar berbagai pekerjaan untuk memperluas kesempatan saya berkarir terutama pada bidang IT. Nah, di luar itu semua, saya juga tetap menjaga keseimbangan hidup saya dengan berolahraga nih, seperti badminton dan bersepeda. Buat saya sendiri, olahraga bukan cuma bikin tubuh bugar dan sehat, tapi juga melatih sportivitas dan konsistensi yang nantinya bisa saya terapkan dalam dunia kerja secara nyata. Nah, proyek paling berkesan buat saya sendiri yaitu tentunya skripsi saya sendiri, yang judulnya klasifikasi kelayakan konsumsi susu kambing etawa pasteurisasi berdasarkan warna, aroma, dan pH dengan metode random forest berbasis Arduino. Nah, di project ini peran saya sebagai seorang developer utama nih, di mana saya ngerjain semuanya, mulai dari ngerancang sistem, ngedesain prototype, ngumpulin data, sampai implementasi algoritma random forest sendiri. Di mana proses pengerjaannya saya selesaikan kurang dari 5 bulan, tepatnya antara bulan Agustus sampai bulan Desember tahun 2024, atau tepatnya baru tahun kemarin nih. Nah, tahapannya saya mulai dari studi literatur buat cari referensi penelitian dan teknologi yang relevan, lalu lanjut ke analisis kebutuhan untuk nentuin parameter yang penting seperti warna, aroma, dan pH. Setelah itu saya lakukan pengumpulan data dari sampel susu kambing etawa pasteurisasi, kemudian masuk ke tahap perancangan sistem nih, yaitu bikin desain prototipe sekaligus ngerakit alat dengan sensor warna, sensor gas, dan sensor pH yang dihubungkan langsung ke Arduino Mega. Nah, tahap terakhir sendiri yaitu adalah implementasi sistem, di mana saya melatih model random forest yang pakai dataset yang saya sudah kumpulkan sebelumnya menggunakan Python. Terus saya porting ke Arduino biar bisa berjalan secara real time. Nah, selama prosesnya, salah satu kendala terbesar adalah pada bagian sensor, terutama pada bagian sensor aroma atau gas dan sensor warna, yang hasilnya sering banget nih fluktuatif, naik turun gitu, sehingga bikin klasifikasi jadi kurang akurat. Untuk ngatasin hal itu, saya lakukan kalibrasi berulang kali dan nambahin teknik smoothing pada datanya supaya hasil bacaannya bisa lebih stabil. Nah, dari situ akhirnya sistem bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta mampu ngelompokin susu ke 3 kategori sekaligus, yaitu layak konsumsi, segera konsumsi, dan juga tidak layak, dengan akurasi sampai 92% loh, dan rata-rata waktu komputasi cuma sekitar 1 detik aja. Nah, hasil ini nunjukin kalau sistemnya nggak cuma cepat, tapi juga cukup andal buat dipakai real time, bahkan punya potensi besar buat bantu industri kecil maupun konsumen dalam ngecek kualitas susu secara praktis dan objektif. Nah, saya pribadi merasa sangat bangga karena proyek ini berhasil ngegabungin aspek hardware dan machine learning, jadi nggak cuma main di coding tapi juga ngerakit alat beneran. Nah, dari pengalaman ini saya terlatih buat mikir kritis setiap kali ada nemuin masalah teknis gitulah, misalnya pas sensor fluktuatif, dan itu bikin saya lebih percaya diri kalau ke depannya bisa lebih adaptif dan kreatif dalam nyari solusi, apalagi di lingkungan kerja yang dinamis seperti industri teknologi. Nah, menurut saya sendiri
tools itu ibarat senjata utama untuk menunjang aktivitas atau produktivitas dan kualitas hasil kerja saya sendiri. Saya terbiasa menggunakan berbagai tools mulai dari Figma, terutama untuk desain UI UX, prototyping, dan wireframing. Kemudian ada Canva untuk kebutuhan desain grafis dan visual. Selanjutnya saya juga cukup mahir dengan Adobe Photoshop dan Adobe HD, terutama untuk editing grafis dan juga desain antarmuka. Saya juga menggunakan Miro untuk kolaborasi ide, dan untuk bidang data saya menggunakan Jupyter Notebook dan Google Colabs dalam analisis dan machine learning, dan MySQL untuk database management. Sementara itu, untuk pengembangan web, saya terbiasa menggunakan VS Code dengan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript, serta Git atau GitHub untuk version control dan kolaborasi tim. Nah, selain itu, Microsoft Office dan Google Workspace juga selalu saya gunakan untuk dokumentasi laporan dan kerja tim sehari-hari. Dengan kombinasi skill berbagai tools ini, saya merasa lebih siap untuk berkontribusi dalam proyek nyata, karena bisa menyesuaikan diri lah dengan kebutuhan tim maupun industri yang ada. Nah, buat saya pribadi, teknologi bukan hanya soal kode dan sistem, tapi lebih tentang bagaimana kita bisa bikin solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itulah sedikit perjalanan saya, mulai dari profil, motivasi, sampai pengalaman proyek yang pernah saya kerjakan. Dengan semangat belajar dan kemampuan beradaptasi, saya yakin bisa memberikan kontribusi nyata di Digistar Industri Telkom 2025. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, sekian, terima kasih.